Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikan dan di samping saya ada Dari Wijaya. di sini kami ingin mempresentasikan mengenai materi ketekunan. Yang pertama yaitu definisi ketekunan secara umum. Dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau sikap mental yang kuat dan konsisten untuk bertahan dan melanjutkan usaha atau aktivitas tertentu meskipun menghadapi rintangan, kesulitan atau kegagalan. Hal ini melibatkan keinginan yang tahan lama dan semangat yang tinggi untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan tugas yang sulit. Ketekunan melibatkan komitmen yang tinggi terhadap upaya dan tekad untuk terus maju. Selanjutnya ada definisi ketekunan menurut para ahli, yaitu ada 3. Yang pertama adalah Angela Duckworth, yaitu ketekunan adalah kombinasi antara hasrat atau passion jangka panjang dan ketahanan atau preference terhadap tujuan yang sulit. Yang kedua dari Carol Dweck, menurut beliau, individu dengan mindset pertumbuhan cenderung memiliki ketekunan yang lebih tinggi karena mereka melibatkan kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Yang terakhir ada Roy Baumeister, yaitu berpendapat bahwa ketekunan melibatkan kemampuan untuk mengendalikan dorongan atau godaan jangka pendek demi mencapai tujuan jangka panjang. Ada beberapa jenis-jenis ketekunan. Yang pertama, ketekunan fisik. Berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk bertahan dalam situasi fisik yang menantang. Yang kedua ada ketekunan mental. Mencakup kemampuan untuk tetap fokus, terorganisir, dan tekun dalam menghadapi tugas-tugas atau tantangan intelektual. Yang ketiga, ketekunan emosional. Berhubungan dengan kemampuan seorang untuk tetap tegar dan gigih dalam menghadapi emosi yang kuat atau situasi yang menekan secara emosional. Yang keempat ada ketekunan sosial, kemampuan untuk tetap terlibat, membangun hubungan, dan mempertahankan komitmen dalam interaksi sosial. Yang terakhir ada ketekunan kreatif, kemampuan untuk terus menciptakan, berinovasi, dan mengeksplorasi ide-ide baru dalam bidang seni, desain, atau bidang kreatif lainnya. Adapun contoh ketekunan pengalaman pribadi, yaitu contohnya dalam melaksanakan pekerjaan sebagai sales, awalnya sangat gugup, takut serba salah dan melakukan setiap tugasnya karena belum ada basic atau dasar bekerja di dunia lapangan, yaitu bertemu dengan orang yang berbeda-beda karakternya, tidak mengerti bagaimana cara bernegosiasi kepada outlet sampai menciptakan omset, tidak mengerti cara membaca faktur penjualan, faktur pajak, dan lain-lain. Namun berjalan waktu dengan mengerjakan langkah demi langkah dan ada pressure di situ, sudah terbiasa menghadapi masalah yang di lapangan sehingga bisa menjadi salesman yang baik. Selanjutnya ada pengaruh ketekunan pada kehidupan seseorang. Yang pertama, pencapaian tujuan. Ketekunan yang tinggi dapat membantu seseorang dalam mencapai tujuan jangka panjang. Yang kedua, kemajuan pribadi. Ketekunan membantu seseorang untuk terus berkembang dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan mereka. Yang ketiga ada kesejahteraan emosional. Ketekunan dapat memiliki pengaruh positif pada kesejahteraan emosional seseorang. Ketika seseorang melihat progres dalam usahanya dan mencapai tujuan, mereka merasa bangga, bersemangat, dan puas. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan diri, motivasi, dan kebahagiaan secara keseluruhan. Ada kualitas hubungan. Ketekunan juga dapat mempengaruhi kualitas hubungan seseorang dengan orang lain. Ketika seseorang memiliki ketekunan yang tinggi, mereka cenderung menjadi individu yang dapat diandalkan, bertanggung jawab, dan memiliki integrasi. Hal ini dapat membangun kepercayaan dan menguatkan hubungan dengan orang lain, baik dalam lingkungan pribadi maupun profesional. Yang terakhir ada keberhasilan karir. Ketekunan seringkali menjadi faktor penting dalam mencapai keberhasilan karir. Ketekunan membantu seseorang untuk tetap fokus, bekerja keras, dan mengatasi hambatan yang mungkin timbul di tempat kerja. Dengan adanya ketekunan, seseorang dapat mengembangkan keterampilan, menjadi target kerja, dan membuktikan dedikasi mereka kepada atasan dan rekan kerja. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.